Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan di Sabat yang indah ini. Sebelumnya mari kita mohon pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk firman yang akan kami baca. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua, baik yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga perenungan firman ini semakin membuat hidup kami sepadan dengan apa yang Tuhan mau. Jadikan hati kami hati yang seperti tanah yang subur, sehingga firman-Mu ini berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami, melalui hidup kami dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bagian yang akan kita baca masih akan melanjutkan pembahasan minggu lalu. Dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13, di mana LAI memberikan judul Yesus diurapi. Sebelumnya kemarin, dalam sabat yang kemarin, saya akan mengulang sekilas secepatnya betapa kita bisa melihat ya. Jadi kemarin kita membahas dari Matius 26 ayat 1 sampai 5, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus dan rencana untuk membunuh Yesus. Kita melihat ada 4 ironi ya. Jadi ada suatu kondisi yang sangat ironis di mana setelah Tuhan Yesus selesai dengan semua pengajarannya, justru dia menyatakan dirinya akan diserahkan untuk disalibkan. Akan ada respon yang benar-benar di luar dugaan. Ini berbeda sekali dengan apa yang seringkali kita ajarkan atau kita harapkan, dan bahkan mungkin menjadi motivasi utama mengapa kita menjadi Kristen, yaitu mencari penerimaan ataupun penghormatan dari orang-orang yang kita layani. Dalam hal ini kita bisa melihat kalau kita ingin mengikuti jejak Kristus, ternyata Kristus tidak memusingkan apakah orang itu akan meresponi sebagaimana seharusnya, sepantasnya, senormalnya sebagai seorang yang beradab, atau justru meresponi sesuatu yang meresponi dengan respon yang benar-benar biadab. Dan Tuhan Yesus tidak mempedulikan itu karena yang menjadi fokus utama Tuhan Yesus adalah menggenapi seluruh hal yang sudah dinubuatkan tentang dirinya. Ketika kita memikirkan ingin menjadi serupa dengan Kristus, hal pemikiran yang seperti itu juga yang seyogianya, yang seharusnya menjadi pikiran kita, yang memenuhi hati kita. Bahwa ketika kita melayani Dia, kita sudah mengerjakan bagian kita. Jangan pernah berharap untuk mencari perkenanan manusia, tetapi harapkanlah untuk mencari perkenanan Tuhan. Jadi kita bisa melihat di situ ya bagaimana ironi pertama, Tuhan Yesus selesai mengajar dan setelah itu dia justru akan diserahkan untuk disalibkan. Sesuatu yang sangat tidak enak ya. Kita bisa membayangkan misalnya ini terjadi di Indonesia. Ya berapa banyak hamba-hamba Tuhan ataupun calon-calon hamba Tuhan yang masih mau masuk sekolah teologi ya. Ya kalau nanti ujung-ujungnya setelah lulus ya mereka pelayanan, mereka akan ditolak, ya akan menderita sengsara bahkan sampai mati menjadi martir. Mungkin tidak akan banyak ya. Lalu ironi yang kedua, kita kemarin juga melihat bagaimana sebenarnya perayaan Paskah itu adalah satu perayaan yang sangat besar bagi masyarakat Yahudi pada waktu itu. Justru ya perayaan Paskah, hari yang mulia, hari yang dimana mereka memperingati pembebasan dari Tuhan, tetapi justru dipakai sebagai hari untuk pembunuhan. Rancangan pembunuhan akan terjadi di situ. Jadi banyak sekali di agama-agama apapun itu, peringatan-peringatan, perayaan-perayaan seringkali itu hanya dipakai untuk menutupi satu kepalsuan, untuk menutupi dosa-dosa, untuk menggantikan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan langsung oleh Tuhan. Ya, dengan mengadakan perayaan-perayaan seperti itu. Ya, kemarin sudah saya singgung salah satu perayaan-perayaan yang sangat besar yang harus seolah-olah harus wajib ada saat ini adalah perayaan Natal, di mana sebenarnya dalam firman Tuhan tidak ada sama sekali itu diperintahkan. Sebaliknya, yang justru diperintahkan, yang tertulis, yang berulang kali Israel dihukum, ini contohnya ya, salah satu contohnya Israel berulang kali dihukum, misalnya perintah untuk menguduskan hari Sabat,
itu sudah ditafsirkan, pada umumnya sudah ditafsirkan begitu rupa, sudah diganti hari Minggu lah gitu ya. Sudah dianggap oh itu perjanjian lama lah. Sehingga hukum keempat itu adalah salah satu hukum ya yang diabaikan, ya tentu dengan alasan-alasan teologi. Ya, termasuk tentang panggilan untuk memuridkan, menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan mengajar melakukan. Jadi di banyak tempat pemuritan bukan menjadi keutamaan ya, fokus dalam pelayanan, tetapi lebih ke ibadah umum ya, peringatan-peringatan ini dan itu. Sehingga memang itulah yang terjadi ya. Perayaan-perayaan, peringatan-peringatan ya baik di agama Yahudi, di agama Kristen dan juga mungkin di agama-agama lain. Seringkali kita bisa melihat bahwa itu semua hanyalah kosmetik ya, kosmetik agamawi untuk menyembunyikan bopeng-bopeng ataupun kedangkalan ya, ataupun dosa-dosa bahkan. Sehingga kita bisa melihat di Indonesia sendiri beberapa waktu ini ya, ada beberapa orang yang seharusnya menjadi pemuka agama, yang harusnya mengayomi, melindungi, ternyata justru menjadi predator. Nggak cuma dari satu agama ya, kita bisa melihat menemukan ada beberapa agama, ada juga yang dosen seperti itu. Jadi benar-benar ya status sosial itu bisa benar-benar menjadi satu kedok yang sempurna untuk menutupi kejahatan. Itu ironi yang kedua. Ironi yang ketiga, kita kemarin juga melihat kumpulan imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ya, mereka berkumpul merasa kuat, sepakat, sehati, sepikir membela Allah ya, merasa sedang membela Tuhan. Tetapi mereka merencanakan untuk membunuh dia, ayat keempat itu. Salah satu ironi sekali ya. Dan ini kita harus berhati-hati karena kita pun seringkali akan bisa terjebak untuk melakukan yang sama. Ya, ketika kita mendapat dukungan, kita merasa benar, kita merasa sedang membela kekristenan, membela agama, membela doktrin, kita bisa menjadi pembunuh. Kita menginginkan kematian, karir atau pelayanan orang lain. Ya, kita menginginkan supaya mungkin lembaga lain itu justru akhirnya pelayanannya bubar. Menginginkan ini dan itu ya, karena sudah bukan rahasia lagi. Di kota-kota besar persaingan antar gereja itu terlihat sekali. Dan terjadi juga gereja-gereja yang besar, walaupun satu sinode ini mengkanibal ya, gereja-gereja satu sinode yang kecil dikanibal. Ya, jemaatnya habis ya, akhirnya pada pindah semua. Ya, dengan diberikan jemputan, diberikan tempat yang nyaman, AC, musik ya, perhatian dan sebagainya, bisa seperti itu. Ya tentu itu semua tidak terjadi begitu rupa ya. Ada banyak alasan di belakangnya. Tetapi begitulah. Ya ketika satu entitas, seorang ataupun sekelompok orang, mereka begitu berkuasa dan mereka merasa sudah memegang kebenaran, mereka bisa jadi seperti ini. Ya, ayat yang keempat. Semoga kita hati-hati ya. Dan yang kelima, kita bisa melihat ya, saya ingatkan lagi, kumpulan orang banyak yang tidak berpikir. Kumpulan orang banyak yang tidak menggunakan akal sehatnya dalam beragama. Itu menjadi kumpulan orang-orang yang benar-benar menyedihkan ya. Hidup mereka diatur oleh beberapa gelintir orang saja dan dimanfaatkan, dimanipulasi. Dan itu juga terjadi di mana-mana ya. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia ya, beberapa tahun ya, bagaimana agama dipolitisir, bukan hanya itu. Tetapi sejak dulu, sejak semula. Jadi kalau kita melihat nanti setelah ini kita beruntun baca terus sampai ke belakang, kita melihat bagaimana masa ya orang banyak yang semula berteriak hosana hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka yang mengeluhkan Tuhan Yesus begitu rupa dengan mudah dipelintir, dengan mudah dibalikkan untuk meneriakkan salibkan dia, salibkan dia. Ya mereka punya kekuatan sebagai satu masa, tapi mereka digerakkan hanya oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisi segelintir orang tersebut. Nah, keempat hal itu kalau kita lihat adalah 4 hal yang mesti kita siap hati-hati. Ya, ketika kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita melayani, keempat hal itu, 4 ironi itu harus sudah siap ya. Jadi jangan berpikir ataupun jangan mengharapkan bahwa kita akan disembah-sembah, diterima, dipuji-puji di sana. Enggak ya, enggak seperti itu. Kalau misalnya diizinkan seperti itu, akhirnya mengalami yang seperti Daud ya, berkemenangan ya, dipuja-puja, orang menyorak-nyorakkan namanya, atau seperti Salomo, ya enggak apa-apa. Tetapi kalau kita melihat, semakin kita membaca, ya saudara-saudara dapat membaca sendiri ya, sebenarnya profil hamba Tuhan, profil murid Kristus, profil orang yang percaya,
temukan sendiri apa menurut kata Tuhan Yesus. Apalagi kalau nanti kita membaca ulang ataupun membaca bagi yang belum pernah membaca, baca saja di akhir zaman. Nasibnya seperti apa ya? Apa yang harus mereka hadapi? Tantangannya di depan seperti apa untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi itu semua ya, keempat ini adalah kondisi di lapangan. Kondisi di lapangan yang harus sudah siap dihadapin ya. Kalau masih mau disebut murid Kristus, mau mengikut Dia, ya kita harus siap. Nah, sekarang di perikop yang akan kita baca pada saat ini, kita bisa menemukan ini masalah muncul bukan dari luar, tetapi dari lingkaran terdalam ya. Jadi ini lingkaran terdekat, orang-orang kepercayaan yang bisa menyebabkan hal-hal yang seperti ini. Dan itu bukan hal yang jahat, tapi hal yang baik. Cuman musuhnya apa? Hal yang baik ini kalau Tuhan Yesus tidak tegur, tidak langsung jelaskan ya, tidak langsung selesaikan, itu membuat para murid akhirnya terjebak dalam hal baik tersebut dan membuat mereka kehilangan yang terbaik yang Tuhan mau. Ya. Kita baca ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini?" Ya, kita bisa melihat di situ. Jadi kondisinya di sini ada ya. Jadi kita lihat perikop paralelnya ada juga di kitab Markus dan juga di kitab Yohanes. Ya. Dari Yohanes pasal yang ke-12 kita bisa mendapatkan informasi bahwa wanita itu adalah Maria, ya, saudaranya Marta dan Lazarus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Dan minyak yang dipakai di situ adalah minyak narwastu murni yang mahal harganya. Harganya itu 300 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari kerja. Kalau di Jogja ini tukang dan sebagainya itu rata-rata 1 hari kerja itu 150.000. Jadi kalau dia kerja sebulan 30 hari ya harganya 45-an juta. Atau ya 40-an juta ya. Ya itu minyak yang sangat mahal. Ya sangat mahal. Jadi kalau di antara kita ada yang punya minyak semahal itu, minyak wangi semahal itu, apakah kita akan menggunakannya ketika ke pasar ya? Apakah kita akan menggunakannya itu ke acara-acara yang biasa-biasa saja, ya, ke kantor setiap hari pakai itu? Tentu tidak. Ya, itu pasti akan dipakai untuk acara-acara yang sangat spesial karena sangat mahal, ya. Kalau saya minyak wangi saya hanya yang itu yang 20 ribuan yang belinya di pinggir toko-toko di selokan Mataram itu. Sehingga bisa saja pakai sembarangan dan kalaupun itu hilang sak botol ya enggak apa-apa sudah. Karena itu murah. Hanya dipakai untuk ini mengimbangi bau keringat kalau pas sedang keluar itu ya. Mengimbangi bau keringat ataupun bau seperti sekarang nih hujan sudah bau baju tidak kering itu hanya untuk menutup itu. Ya kembali lagi ke sini. Dengan minyak yang mahal itu pada waktu itu adalah satu tradisi bagi para wanita. Mereka itu mempersiapkan ya, wanita khususnya yang tentu yang sudah menengah ke atas ya. Mereka bisa nabung dan mereka membelikan itu, menyiapkan minyak yang mahal itu untuk upacara, untuk acara pernikahan. Minyak itu akan dipakai selama pernikahan ya. Karena pesta pernikahan pada waktu itu bisa berlangsung selama beberapa hari. Dan minyak itulah yang akan dia gunakan. Jadi kita bisa melihat poin pertama dari bagian ini, betapa besarnya kasih Maria kepada Tuhan Yesus. Minyak yang seharusnya itu nanti dia pakai, dia persiapkan untuk pernikahan, untuk sesuatu yang istimewa, ya, dengan suaminya, dengan tamu-tamu undangan yang dia hormati dan semuanya itu dia sudah menyerahkannya untuk Tuhan Yesus. Ini adalah bukan satu teori, bukan satu semacam pelatihan, bukan suatu pemahaman atau doktrin. Ini adalah satu tindakan kasih, tindakan hati. Tadi pagi kami barusan baby reading juga sama ya. Jadi ketika pemungut cukai ya Lewi itu bertobat dan Tuhan Yesus makan di tempat dia,
dia mengumumkan bahwa dia akan memberikan setengah hartanya untuk orang-orang miskin, dan kalaupun ada yang pernah dia rugikan, dia akan menggantinya 4 kali lipat. Pertemuan dengan Kristus itu benar-benar mengubahkan sikap hati orang-orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Sehingga apa? Harta dunia ini sudah tidak lagi menjadi yang utama. Yaitu yang menjadi pergumulan kita bersama, bukan? Karena apa? Seringkali ya, coba renungkan. Berita yang seringkali kita dengar, dan itu mungkin membuat kita menyetujuinya dan mengharapkannya. Kita ikut Tuhan supaya kita kaya, supaya kita diberkati. Sementara ketika kita melihat firman Tuhan di sini, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, dia melepaskan apa yang dipandang itu mulia, yang dipandang itu menjadi tempat yang aman, uang dan sebagainya. Kemarin ketika kami membaca bagaimana respon para murid ya, khususnya Petrus ketika Tuhan Yesus memberkati usahanya, memberkati setelah semalam-malaman tidak dapat ikan, ya di situ dikatakan di Lukas ya, 1 ekor pun tidak dapat, Tuhan merintahkan dan kapal mereka itu karena mereka taat ya, sampai 2 kapal penuh. Petrus tersungkur, merasa diri berdosa dan meminta Tuhan meninggalkan dirinya karena dia orang berdosa. Kesucian Kristus membuat dia benar-benar tersungkur. Dan akhirnya apa? Tuhan Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Dan jelas sekali ditulis di Lukas, sejak saat itu jadi Petrus meninggalkan hasil tangkapan. Ya. Jadi ada banyak contoh yang seperti itu. Pertemuan dengan Kristus yang sejati itu membuat orang tidak lagi bisa terikat ataupun bisa nyaman dengan semua yang dunia ini tawarkan. Nah kalau coba bayangkan ya, kalau yang peristiwa Petrus tadi itu terjadi sekarang ini. Itu kan nanti yang kalau kita bilangnya budaya gereja saat ini yang terjadi apa? Nah ikut Tuhan nanti piye? Kalau daganganmu sepi, usahamu sepi, bakal laris. Akhirnya yang dijual Tuhan Yesus yang seperti itu. Ikut Tuhan, nanti apa? Kalau dagangan sepi, tangkapannya sepi, kalau Petrus kan gitu. Akhirnya apa? Itu yang dimarketingkan, dipasarkan. Sehingga banyak orang, siapa sih yang nggak kepengen ya nelayan yang misalnya ya sulit cari ikan, sejak percaya taat sama Tuhan, terus ikannya di kapal sampai sekali tebar gitu, sampai benar-benar 2 kapal itu bisa penuh ya dengan hasil tangkapan ikan. Siapa yang kepengen seperti itu? Tapi jujur saja itu yang sering kali terjadi saat ini, bukan? Dan itu mempengaruhi pikiran saya, ya, mempengaruhi mungkin pikiran Anda semua. Ikut Tuhan, justru kita ingin mendapatkan ini dan itu. Hal-hal baik tentunya ya, hal-hal baik yang dunia ini juga cari. Ya, yang membedakan kita dengan orang-orang yang jahat, kalau orang-orang jahat ya mereka tidak menginginkan hal-hal yang baik ya, mereka menginginkan pembunuhan, ya merampok, ya supaya ya kejahatan-kejahatan seperti itu. Tapi kita kan nggak mungkin seperti itu ya. Kalau ada yang masih beria-ria di dalam dosa seperti itu ya, saya harus katakan Anda bukan orang Kristen, Anda bukan pengikut Kristus. Ya. Jadi yang sudah merasa mengikut Kristus saja, kita harus berhati-hati karena apa? Salah satu contoh di sini kita bisa melihat orang yang mengenal Tuhan Yesus yang sejati, dia akan relakan apapun yang Tuhan minta dan itu muncul dari hati. Jadi bukan karena khotbah atau dibuat rasa bersalah. Ya berulang kali seringkali kita dengan cerita sedih ya, bagaimana jemaat itu ditakut-takutin supaya memberi persembahan itu ya, supaya tidak ada nanti dari Malaki itu ya, supaya tidak hartanya dihabiskan oleh belalang pelahap ya, terkena berbagai kutuk ya kalau nggak memberi perpuluhan. Ya akhirnya apa? Ya ayat Tuhan dipakai akhirnya untuk nakut-nakuti jemaat, untuk akhirnya yang makmur, yang kaya ya gerejanya ya bisa seperti itu. Akhirnya apa ya? Jadi ini kan jadi transaksional. Itu kalau ketemu dengan Kristus yang lain, ya Kristus pesugihan. Dulu sekali Pak Anton mengatakan itu jin Yesus. Wah itu sempat kontroversi itu. Ada yang mengatakan Pak Anton itu menista Tuhan Yesus. Ya. Tapi istilah jin Yesus itu betul ya. Itu banyak disembah sekarang di banyak tempat.
yang mereka melakukan menggosoknya itu bukan gosok Alkitab, bukan gosok lampu ajaib, tapi gosok Alkitab, ayat-ayat tertentu, ya didoakan terus seperti ini, seperti itu, memberikan persembahan seperti ini, seperti itu, maka seluruh keinginanmu akan tercapai. Yang penting percaya saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya supaya saya yang mendapatkan, saya mendapatkan, saya mendapatkan. Tapi berbeda sekali dengan yang kita baca di sini, justru Maria melepaskan yang terbaik yang dia miliki. Ya bagi Maria, karena pada waktu itu benar-benar ya hidup wanita itu benar-benar 100% itu benar-benar bukan seperti sekarang yang sudah emansipasi, sudah berbeda jauh. Mereka itu hidup matinya itu seolah-olah tergantung suaminya. Karena mereka tuh ya budayanya masih menganggap wanita sebagai satu properti. Dan itu mereka persiapkan ya yang sebaik mungkin. Jadi harta utamanya itu ya, karena mereka nggak punya lain ya, warisan pun mereka didiskriminasi ya. Jadi mereka harta yang benar-benar itu minyak wangi dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Itu bagian yang pertama ya. Kita bisa melihat ada sesuatu yang dilakukan, menariknya justru bukan oleh murid Tuhan Yesus, tetapi oleh orang yang di lingkaran kedua ya. Di lingkaran keduanya Tuhan Yesus memberikan yang seperti ini. Dan celakanya kalau kita lihat ayat ke-8 dan 10, respon, nah ini tadi ya, respon inilah yang membuat tadi tantangan yang dari dalam, tantangan dari orang-orang terdekat, tantangan dari sahabat-sahabat sepelayanan. Mereka ya ada sedikit perbedaan dari Matius di sini. Ayat ke-8 mengatakan melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Ya jelas kan, kita bisa melihat sak suntaan ya, 40 juta minyak wangi sak syuk entek gitu ya. Habis langsung seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari Yohanes 12, di situ ayat keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual? Jadi ternyata kebaikan yang dilakukan, hal baik yang diusulkan oleh Yudas itu menular. Kita bisa melihat sehingga murid-murid kepikiran, benar juga yang dikatakan Yudas. Ini luar biasa loh, 40 juta masuk hanya dikasih untuk seperti itu saja. Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu bukan pesolek, gitu. Tuhan Yesus itu bukan kayak om-om senang ataupun pemuda yang ya bukan om-om yang masih 30 ya. Orang yang pemuda sukses yang harus necis, yang harus apa, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus bukan tipe kalau sekarang itu cowok metropolis gitu ya, yang harus rapi, harus begini begitu. Ya Tuhan Yesus apa adanya. Dan Tuhan Yesus juga bisa menurut pandangan murid juga nggak butuh minyak wangi yang semahal itu. Ya apalagi ini minyak wangi yang memang khusus untuk untuk biasa dipakai untuk pernikahan, yang benar-benar acara yang khusus, atau untuk makam meminyaki penguburan, acara penguburan seperti itu. Jadi mereka tidak memikirkan sampai jauh ya, tidak melihat hati, tidak melihat ketulusan Maria, tetapi lebih memikirkan secara ekonomi. Ini ada satu tantangan yang berbahaya ya, tantangan yang berbahaya. Karena sepertinya benar ya, tapi kalau kita gini, kalau murid-murid saya melihatnya dia tulus ya, mereka mungkin juga tulus, tapi terpengaruh oleh Yudas. Kalau Yudas nggak tulus ya, dari Yohanes kita bisa lihat itu bukan dikatakan karena dia peduli kepada orang-orang miskin, tetapi karena dia pencuri. Jadi pencuri itu seringkali menggunakan hal-hal yang baik, dan kalau tidak hati-hati murid-murid ketularan. Jadi maling ya, mereka itu paling itu menipu ya, pencuri di sini ya. Ayat Yohanes 12 ayat ke-6 itu. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan di dalam kas yang dipegangnya. Tapi ini sangat, kata-kata yang keluar bungkusannya itu sangat sesuatu yang sangat luar biasa, bukan? Inilah mengerikannya ya, mengerikannya hal-hal yang baik. Karena kita tidak pernah tahu motivasi orang yang mengatakan itu apa. Dan orang itu bisa jadi diri kita sendiri kalau kita tidak hati-hati. Karena apa? Selama kita masih di dunia ini, kita memiliki daging yang berdosa ini yang kecenderungannya selalu menghasilkan hal-hal yang jahat. Hati ini begitu licik
begitu kotor ya. Benar-benar kalau setiap hari kita tidak menerima pertolongan Tuhan, kita tuh bisa sekali membungkus kejahatan-kejahatan kita itu dengan usul-usul yang baik. Ini contohnya Yudas. Siapa sih Yudas ya? Dia orang pilihan, dipilih Tuhan Yesus sendiri. Dia mendengar pengajaran langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Dia bahkan diutus ya melakukan pelayanan ini dan itu bersama dengan teman-temannya, murid-murid yang lain. Kurang apa? Kurang apa? Jadi kalau kita bisa melihat hak istimewa yang luar biasa yang sudah diterima oleh Yudas. Yang ngajar Tuhan Yesus sendiri loh. Kalau yang ngajar itu seperti saya ya, mungkin Pak Danang atau mungkin hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini, itu kan sudah beda level dengan Tuhan Yesus ya. Sehingga apa? Kalau kita bisa melihat betapa mengerikannya dosa, kelicikan hati manusia yang bisa membungkus sesuatu itu dengan sangat rohani, yang sangat baik, dalam hal ini sangat peduli kepada sesama, peduli pada orang-orang miskin. Yudas saja kepleset, dan kalau kita tidak hati-hati, kita akan melakukan hal yang sama. Kita akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Yudas, dan kita akan menggunakan hal-hal yang baik, pemikiran-pemikiran yang baik, usul yang baik. Tetapi ujung-ujungnya apa? Untuk kepentingan diri sendiri. Gak ada hubungannya apa-apa dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Berapa banyak gereja-gereja ataupun para majelis dan sebagainya mereka saling kepahitan dengan hamba Tuhannya, ya entah dengan pengurusnya, dengan apa, persaingan ini, persaingan itu, usul nggak diterima, tabrakan usulan dan sebagainya. Ya, perdebatan menggunakan anggaran ya, tentang peraturan-peraturan dan semuanya. Akhirnya apa? Pecah. Akhirnya terjadi ya sudah jalan sendiri-sendiri. Bukankah itu terjadi di mana-mana? Kalau Tuhan Yesusnya sama, ya masing-masing adalah hamba dan mendekat kepada Tuhan, ya tentu jarak mereka akan semakin dekat. Seperti segitiga pernikahan ya, seilustrasi segitiga pernikahan, segitiga itu yang atas sudut yang atas itu Tuhan, ya sudut yang satunya yang di bawah itu pihak A, pihak B. Pihak A dan B ini bisa suami, bisa istri. Ya saya tahu segitiga pernikahan itu yang A itu suami, B istri atau sebaliknya. Jadi semakin A dan B itu mendekat kepada Tuhan, ya sudut yang di atas, maka hubungan mereka tentu akan semakin dekat, ya karena mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika yang kedua itu ke A maupun B semakin menjauh dari Tuhan, maka hubungan mereka akan semakin jauh. Jaraknya kira-kira seperti itu. Nah dalam hal pelayanan juga sama. Harusnya kalau misalnya para pihak A dan B, grup A, grup B gitu ya, seperti itu kan biasa terjadi perpecahan itu kan seperti itu dalam gereja, grup A, grup B, ya, grup-grupan gitu, bentuk klan sendiri-sendiri. Kalau mereka berdua adalah kedua kelompok ini benar-benar sama-sama menyembah seorang Tuhan yang sama, satu Tuhan yang sama, tentunya mereka akan semakin dekat. Tapi karena kenyataannya kan bukan seperti itu. Jadi hal kedua yang kita harus berhati-hati sekali ya ketika kita berada dalam pelayanan, selain masalah di luar yang tadi ayat 1 sampai 5, di sini kita bisa melihat komunitas kita sebaik apapun, siapapun gurunya, di sini kan gurunya Tuhan Yesus sendiri, itu bisa menyesatkan. Yang membuat mereka kehilangan hal yang terbaik dan bersyukur Tuhan Yesus di sini langsung menegur, ya. Tuhan Yesus langsung menegur betapa mereka tidak boleh, ya, tidak bisa serta-merta menghakimi apa yang terlihat. Yang mereka katakan betul, ya uang 40 juta, ya katakanlah gitu ya, sekitar 40 jutaan itu memang bisa lebih berguna untuk dipakai orang miskin. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat Tuhan Yesus membela, karena apa? Ini ada perbuatan kasih dan bahkan ini mempersiapkan untuk penguburan Tuhan Yesus. Menjadi upacara persiapan penguburan Tuhan Yesus tanpa Maria sadari. Jadi kita harus berhati-hati sekali di sini. Ketika berhubungan dengan Tuhan, itu pendapat khalayak ataupun dukungan orang-orang banyak itu belum tentu betul. Kita memang terus harus konsultasi. Kita tidak ada yang one man show ya. Kita mesti kerja tim dalam melayani Tuhan. Tetapi dalam melayani Tuhan, ya kita tetap harus berhati-hati. Karena apa? Sama-sama berdosa. Kalau ada satu
seperti ini ya, seperti yang terjadi di sini, seperti Yudas punya motivasi tersembunyi, itu bisa mengkamirkan, membuat murid-murid lain juga gusar. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Jadi musuhnya nggak hanya dari luar, musuhnya dari lingkaran terdekat sendiri. Bisa membuat kita salah mengambil keputusan, salah menilai, dan akhirnya justru menghakimi orang yang berbuat kasih kepada Tuhan. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir kita bisa melihat di sini, Maria memang tidak menyadari apa yang dia kerjakan ataupun respon para murid dia juga tidak menduga ya, tentu dia juga kaget juga, sempat sedih mungkin ya. Nggak tahu tipe kepribadiannya seperti apa, dia juga cuek juga bisa atau sempat sedih kaget loh kok malah dia disalah ngerti gitu. Apapun kondisinya Maria, tetapi dia menerima pembelaan Tuhan. Dan yang menarik di sini ayat ke-13, aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus ya, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tindakan kasihnya kepada Tuhan itu bernilai kekal. Ya, ketika seseorang mengasihi Tuhan, walaupun itu tampaknya menabrak paradigma-paradigma, pemikiran-pemikiran, ya, pertimbangan-pertimbangan baik seperti itu. Tapi karena dilakukan dalam ketulusan untuk mengasihi Tuhan, itu akan menghasilkan nilai yang kekal. Dan Tuhan menghargai. Apakah kita bisa berani sampai melangkah seperti itu? Bukan untuk memberikan ini ya, sama sekali bukan untuk akhirnya jemaat harus memberikan persembahan kepada Tuhan, kepada gereja ya. Bukan, sama sekali bukan seperti itu ya. Jadi di Warta kita bisa melihat sendiri ya, dalam kondisi sulit 2 tahun ini, kalau ada jemaat yang punya berkat dan ternyata ya ada jemaat yang melihat tetangganya bukan Kristen nih ya, atau siapa gitu yang membutuhkan, dia sudah bekerja keras, dia sudah begini begitu ya, kita tahu dia bukan orang malas, tetapi kondisi pandemi ini yang membuat benar-benar dia nggak mampu, persembahkan ke mereka kok. Di Warta kan ada itu, boleh ya. Jadi sama sekali ini bukan untuk apa ya, untuk membuat jemaat akhirnya membawa lebih banyak persembahan ke gereja, sama sekali bukan seperti itu ya. Tetapi ini benar-benar kita masing-masing sebagai persiapan nanti akhirnya jemaat Shalom ini benar-benar menjadi imamat yang rajani, berani mengambil keputusan ya, mengekspresikan kasih kepada Tuhan. Walaupun mungkin nanti bisa disalah mengerti, tapi beranilah. Tapi itu untuk Tuhan ya, bukan untuk memanipulasi dia, tetapi karena ingin menyatakan kasih kepada Tuhan. Bisa diartikulasikan ya, diwujudkan dalam bentuk yang bisa jadi mungkin dianggap aneh. Ya bisa jadi mungkin dianggap kok tidak sesuai ya. Ada banyak yang beberapa hal yang masih bisa diperdebatkan ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat diskusi dengan Ripka tentang memberikan perpuluhan. Itu kan harus diberikan ke gereja, tempat dia ibaratnya ya nek domba makan di situ ya nanti ngasih berkatnya di situ. Ya ini masih debatable ya. Masih diperdebatkan seperti itu. Kalau menurut saya ya secara pribadi, Anda boleh tidak setuju juga nggak apa-apa. Perpuluhan itu sebenarnya kan memang juga termasuk yang salah satu tata cara ataupun kebiasaan ataupun ketaatan dalam imamat perjanjian lama ya, yang dipertahankan yang dipertahankan. Tapi yang seperti sabat itu tiba-tiba nggak boleh ya, tapi kalau perpuluhan harus ya. Jadi ada standar yang ya sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bagi saya ya, kalau perpuluhan itu bisa memberkati bahkan gereja yang kekurangan yang Tuhan tunjukkan, dan itu bukan gereja kita, silahkan. Tidak harus ke Shalom. Itu bisa juga diberikan mungkin hamba Tuhan tertentu yang kita kenal, kita dengar ya sungguh-sungguh tapi kondisinya sulit, silahkan. Mungkin disalah mengerti, loh piye toh? Ya, nanti mungkin kita bisa salah mengerti. Dan ketika saya mengatakan ini juga bukan berarti bahwa persembahan kita sedang oke loh, ya. Piye toh Pak Weliwi, ya. Lagi kasnya seperti itu kok ya, malah ngomongnya seperti ini.
Tuhan itu sanggup mencukupkan, ya. Kita tidak tahu seperti apa caranya. Tetapi kalau misalnya jemaat itu benar-benar, ya, mereka dipertemukan Tuhan dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi hamba Tuhan yang sedang membutuhkan. Ya, di tempat lain dia pelayanan, ya, di desa yang kecil yang jauh kondisinya jauh di bawahnya GBI Shalom. Ya, ataupun ada saudara lain seiman atau bahkan yang tidak seiman tapi hidupnya sedang kesulitan. Ya, tidak apa-apa gitu ya, diberikan kepada mereka. Ekspresi cinta kasih Tuhan itu bisa seperti itu, salah satunya. Jadi tidak harus masuk di kas gereja, tidak harus dalam bentuk uang. Ya, kalau kita bisa memberikan sesuatu yang lain, kepandaian kita kah, waktu kita, pemikiran kita, ya, keahlian kita apa, itu bisa dikerjakan juga. Nah, dalam hal ini memang yang paling berharga bagi Maria adalah narastu itu, maka dia berikan kepada Tuhan. Karena Tuhan waktu itu dijumpai secara langsung. Nah, kita kan sudah berbeda. Tuhan kan tidak muncul dalam wujud yang sama. Konteksnya sudah berbeda. Karena itu kita butuh sekali dekat, ya, senantiasa dekat dengan firman Tuhan. Usahakan saat teduh itu setiap hari, membaca firman Tuhan setiap hari, sehingga kita tahu kersane Gusti itu seperti apa, dia maunya seperti apa. Supaya kita tidak akhirnya disesatkan oleh hal-hal baik. Karena tadi yang poin kedua tadi apa? Kadang komunitas kita itu bisa membuat kita itu menghakimi orang-orang yang tulus. Sampai Tuhan Yesus harus membela, kan? Ya, memang orang-orang miskin ada pada waktu itu dan pasti akan bisa menolong banyak orang miskin. Tetapi ya, di kerajaan Allah itu ada hal-hal yang di luar dugaan, di luar kebiasaan. Bergaul dengan Tuhan itu bukan bergaul dengan seperangkat doktrin, ya, yang pasti begini, ya, ABCD-nya seperti itu, bukan. Kita bergaul dengan pribadi Allah yang hidup, yang dinamis, yang berdaulat. Ya, masalahnya kita mau taat terus senantiasa setiap hari, terus taat, ya, terus taat belajar, terus taat berserah, atau tidak. Atau kita ingin menggunakan hikmat kita sendiri, kita mencari dukungan teman-teman, ya. Kalau kita kebiasaan seperti itu, khawatirnya niat jahat, niat tersembunyi kita itu bisa akhirnya justru membuat kita kembali mengulangi sejarah di perikop sebelumnya. Kita berserikat, berkumpul, bersekutu justru untuk membunuh, dalam tanda kutip membunuh Tuhan Yesus. Mengusir Tuhan Yesus dari gereja. Biarlah pengurapan ini, ya, apa yang dilakukan Maria ini membukakan banyak hal. Arti relasi dengan Tuhan. Arti kesungguhan, arti ketulusan, arti kita memberi, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Maria ini diulang secara doktrin, secara kata-kata oleh Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 2 itu. Jadi bukan hanya 10%, ya, bukan 20, bukan 30, tetapi seluruh hidup. Jadi rencana-rencana, ya, cita-cita, anak, pekerjaan, itu dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu masih ada loh, memerintah dalam hidup kita. Untuk menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kita saat ini. Jadi persembahan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu dilakukan oleh Maria. Dan saat ini itu juga yang dikatakan kepada setiap kita oleh Tuhan. Tuhan membuka kesempatan itu untuk kita semua. Maukah kita menerimanya? Maukah kita akhirnya mencari apa yang membuat Maria sampai bisa rela seperti itu? Apa yang membuat Lewi bisa seperti itu? Apa yang membuat Petrus bisa seperti itu? Ini bukan doktrin, tapi ini satu keyakinan yang benar-benar muncul dari hati dan itu spontan, muncul begitu saja. Dan rela disalah mengerti, rela benar-benar menanggung akibatnya. Karena kasih itu benar-benar, kasih kepada Kristus benar-benar menerobos, memberikan kekuatan yang luar biasa untuk bertahan sampai maut mempertemukan orang-orang tersebut dengan Kristus. Kasih itu yang sedang hilang saat ini, digantikan dengan kekristenan yang dangkal, dengan perayaan-perayaan dan peringatan-peringatan, dengan persembahan-persembahan seadanya.
Biarlah ini menjadi perenungan kita dan pencarian kita, sehingga kita pun mencari kasih yang sudah ditemukan oleh Maria. Dan hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kami boleh mendengar, melihat bagaimana Maria mengasihimu begitu rupa. Menerobos seluruh aturan, kebiasaan, menerobos kenyamanan ataupun keamanan ataupun rencana-rencananya. Karena kasihmu begitu besar, tidak tergantikan oleh apapun. Sehingga dengan apapun yang dia punya, Maria memberikannya yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, Kau tahu saat ini bagaimana hati kami semua. Betapa mudahnya kami sebenarnya justru mengikut Engkau supaya Engkau memberikan ini dan itu dalam hidup kami. Namun sore hari ini kami melihat orang yang menemukan Engkau itu akan menganggap dunia ini sampah. Karena kemuliaan-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang paling mulia sekalipun di dunia ini. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengiri Engkau karena kami menginginkan supaya kami menjadi serupa dengan dunia ini. Sungguh satu kekejian karena kami justru menghina Engkau, justru ingin memperalat Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami menjadi hamba-hamba yang kurang ajar, menjadi anak-anak yang tidak tahu diri. Tuhan, tolong kami. Biarlah kami memiliki hati seperti Maria, mengenal-Mu secara pribadi, dan dengan apa yang kami miliki ini kami ingin mempermuliakan nama-Mu Tuhan, menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai berbicara, meteraikan dalam hati setiap kami. Biar ini berbuah berkali-kali lipat untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.